berada, berkumpul, beribadah di saat ini. Kalau ketong dengar pembacaan Alkitab tadi, secara garis besar dia berbicara tentang bencana yang terjadi yang menimpa umat pada saat itu. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan ketong semua, yang namanya bencana alam maupun non-alam itu pasti saja terjadi. Dan itu terkadang dianggap biasa, khusus ketong di daerah Maluku ini. Kebetulan kita berada di daerah Ring of Fire, jadi kalau gempa bumi itu biasa. Dia punya skalanya saja yang terkadang naik ataupun terkadang turun, maupun kondisi-kondisi perubahan cuaca yang ekstrim. Tapi hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, misalnya tiba-tiba ada peristiwa bencana dan puluhan bahkan ratusan hingga ribuan menjadi korban di telan bumi. Kondisi-kondisi seperti ini kalau ketong ingat pernah terjadi basudara di Poso. Mereka mengalami likuidfasi, tanah bergerak dan turun, dan itu merupakan sebuah peristiwa yang tragis. Bukan cuma jiwa, bahkan lingkungan sekitar mereka juga terkena dampak. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bencana alam bukan saja terjadi di saat kita sekarang ini, tetapi juga cerita Alkitab juga katakan bahwa kisah itu pernah terjadi. Tanah terbelah dan menelan ratusan orang. 250 orang termasuk para pemimpin, pelayan dan masyarakat saat itu. Dan kalau kita membaca, ini merupakan kisah yang sangat tragis, sangat merinding. Sebab dikatakan tanah terbelah dan menelan mereka hidup-hidup, bahkan api yang keluar dari bumi dan menyala-nyala membakar mereka. Kita bisa membayangkan seandainya kita ada di tempat itu, dan itu memang kisah yang terjadi dalam pembacaan kita tadi, kitab Bilangan. Senantiasa mau mengatakan bahwa pengalaman hidup umat Israel di padang gurun diceritakan menjadi sebuah model pembelajaran yang penting dalam kehidupan umat. Yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita membaca teks tersebut secara saksama, ternyata peristiwa bencana alam tersebut dipahami umat pada saat itu sebagai sebuah tanda kehadiran Allah bagi mereka. Bahwa Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah kehidupan umat pada saat itu. Melalui bencana alam, Allah ingin menegaskan kekudusan dirinya sebagai Allah dan juga wibawa dari para pelayannya, yakni Musa dan Harun, yang pada saat itu dianggap remeh dan ditolak oleh umat Israel. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyaksikan ada kemarahan Allah tetapi juga ada keramahan Allah. Teks tersebut Bapak Ibu Saudara-saudara tidak bisa kita lepaskan dari pembacaan-pembacaan sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 29, yang juga mengisahkan tentang peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh 3 orang pimpinan Israel, yaitu Korah, Datan, dan Abiram. Jika kita melihat asal-usul mereka sebenarnya bukan orang lain atau musuh, tetapi mereka adalah orang-orang yang menjadi bagian dalam persekutuan umat pada saat itu. Ada yang dari suku Lewi dan juga suku Ruben. Mereka termasuk para pelayan dalam ayat 10 dan 11. Mestinya sebagai pelayan mereka harus mendukung dan menaati perintah Musa. Sebab Musa adalah utusan Allah, tetapi justru mereka menolak dan memberontak terhadap Musa yang adalah saudara mereka sendiri, karena dia dan Harun itu dari keturunan Lewi. Saudara-saudaraku, tidak selamanya seorang nabi itu diterima oleh orang-orang sekitar. Kalau kita belajar dari kisah ini, tidak selamanya orang yang dipercayakan itu bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar dia atau orang-orang terdekat kita. Saya rasa Bapak Ibu Saudara-saudara,
Pengalaman penolakan tersebut pernah dialami oleh semua kita yang pernah hidup dalam sebuah komunitas, hidup sosial, hidup dalam keluarga, dalam lingkungan kita bekerja, termasuk juga dalam tanggung jawab pelayanan kita. Dan terkadang sikap menentang dan memberontak itu dia bisa muncul dalam berbagai bentuk. Entahkah itu menolak perintah yang kita sampaikan, nasihat-nasihat yang kita berikan, dan juga bahkan bisa saja sampai kepada tindakan-tindakan yang lebih radikal, yaitu menghasut orang lain untuk tidak mematuhi apa yang harus kita lakukan bersama. Dan itu merupakan sebuah pengalaman yang menyakitkan, apalagi dalam tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Padahal kita telah sungguh-sungguh setia, kita telah sungguh-sungguh menyatakan teladan kita, dan keinginan kita adalah sesuatu yang baik. Kita yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin di mana saja, sikap rela berkorban itu selalu kita tunjukkan. Akang saki kalau sikap rela berkorban itu tidak dihargai oleh orang lain, apalagi teman-teman pelayan kita sendiri. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Harun dan Musa bukan karena keinginan diri mereka sendiri, tetapi karena perintah Tuhan. Dan kalau mereka melakukan di luar perintah Tuhan, tentunya mereka akan mendapat akibat dari tindakan tersebut. Semua yang mereka lakukan untuk umat bukan karena dompung suka lalu bikin saja, tidak. Tetapi senantiasa punya relasi-relasi yang sungguh dengan Tuhan. Dan itu terkait dengan tugas pengutusan yang Tuhan berikan kepada mereka. Peristiwa ini menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi kita, bahwa dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Allah tidak pernah meninggalkan utusannya. Allah selalu meneguhkan utusannya atau para pelayan. Dan Allah selalu mengurapi segala kata-kata, sehingga apapun yang mereka lakukan ada kuasa Tuhan. Itu hal yang penting dalam segala kehidupan dan proses penataan pelayanan bersama kita. Pertanyaan berikut Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebenarnya kejahatan apa yang dilakukan oleh ketiga orang tadi, Korah, Datan, dan Abiram? Ternyata mereka memakai jabatan mereka sebagai pelayan untuk melakukan kejahatan. Mereka bukan bersyukur karena baik juga ketong dipercayakan untuk tugas-tugas yang telah ada bersama-sama dengan teman-teman yang lain ataupun sebagai pimpinan di dalam masyarakat. Mereka harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dan yakin peran sebagai pelayan bersama-sama karena mereka adalah bagian dari suku Lewi. Peran imamat itu harus mereka lakukan. Tetapi ternyata mereka menggunakan jabatan yang kudus dan mulia itu, bahkan tidak segan-segan memakai nama Allah, membayar natsar, membakar ukupan-ukupan korban untuk menggugat wewenang Musa dan memberontak melawan Musa. Bukan itu saja, bahkan mereka menghasut orang juga untuk melakukan perlawanan terhadap wewenang yang Tuhan berikan. Dan ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca ayat yang ke-11, ternyata mereka menuntut pangkat imam. Mereka ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih. Itu kejahatan yang mereka lakukan. Dengan kata lain, bahwa sikap ambisi dan serakah, tidak puas dengan jabatan pelayanan yang dimiliki, tetapi mau menuntut wewenang yang lebih, mungkin juga karena cemburu. Karena dong pikir kalau Musa bisa, kenapa ketong sem bisa? Dan seringkali Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bisikan-bisikan ini terkadang juga mengganggu integritas tanggung jawab pelayanan kita. Beta Bapak Ibu Saudara-saudara, ketong yang bekerja dalam tanggung jawab pelayanan, terkadang juga dia tuh pung lebih apa dari beta, ketong sama-sama saja. Bisikan-bisikan ini juga terkadang dia mengganggu integritas kita, itu kemanusiaan kita. Tetapi dalam keyakinan sungguh bahwa apa yang kita lakukan
semata-mata berasal dari Tuhan. Yang dituntut dari setiap kita sebagai pelayan dalam pembacaan kita adalah rendah hati dan harus memahami setiap jabatan yang diberikan sebagai sebuah kepercayaan. Dan dalam segala tugas dan tanggung jawab kita harus memaksimalkan, kita harus mengoptimalkan peran-peran kita dalam pelayanan kepada umat. Jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, apalagi menghasut. Jangan pernah menyebarkan cerita-cerita yang benar. Dalam tanggung jawab tersebut, kalaupun kita lakukan, Tuhan akan mendatangkan murkah bagi kita. Artinya Bapak Ibu, kalau kita langgar batas, Tuhan akan garis batas bagi kita. Hal berikut yang mau ditekankan dalam pembacaan kita ini, akibat kejahatan dan dosa yang dilakukan para pemimpin pada saat itu, mendatangkan kemarahan Allah. Dan dalam perikop ini menggambarkan bagaimana gambaran Allah yang berbeda sekali. Sering kita jumpai bahwa Allah digambarkan sebagai sosok yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan bermurah hati. Tetapi dalam teks ini menegaskan tentang kemarahan Allah. Dan di dalam kemarahan Allah kita memahami kemurahan Allah di tengah-tengah kehidupan umat. Ketika umat tidak lagi mendengarkan firman Tuhan dan tidak lagi menguduskan pekerjaan-pekerjaan pelayanannya, maka kemarahan Allah akan berlaku di antara mereka. Dan kemarahan Allah itu muncul dalam berbagai pengalaman iman umat yang menyaksikan bahwa Allah bisa saja menjadi marah ketika ada batas-batas yang dilewati. Dan batas-batas itu telah ditentukan, maka Allah akan murka. Dan itu akan menimpa mereka, termasuk keluarga mereka. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, kemarahan Allah menyatu dengan bumi dan alam sekitar. Alam diciptakan oleh Allah untuk menghadirkan kemuliaan Allah, tetapi dalam situasi-situasi tertentu, termasuk bencana. Umat pada saat itu memahaminya dalam pemahaman iman mereka, bahwa bencana itu menandakan bahwa Allah sedang marah. Allah sedang menegur mereka dan Allah berbicara dengan mereka. Tujuannya supaya mereka bertobat. Bahwa Allah menciptakan manusia dan memberikan kuasa kepada mereka untuk melakukan apa saja. Tetapi ada batasan-batasan yang Allah berikan bagi mereka dan tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap batasan tersebut mendatangkan hukuman dan teguran dalam berbagai bentuk. Termasuk melalui peristiwa-peristiwa alam. Allah menyapa atau Allah menegur kita supaya kita dapat kembali lagi memelihara batasan-batasan kehidupan kita. Kembali lagi menjaga kekudusan hidup kita, relasi-relasi kita sebagai ciptaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema mingguan kita lewat lembaga pembinaan jemaat berbicara tentang kebesaran Allah di alam semesta. Dan karena itu bagian pembacaan kita di saat ini hendak menegaskan bahwa dalam peristiwa alam apapun, termasuk juga di tengah-tengah kondisi bencana non-alam, pandemi COVID-19 yang sementara kita hadapi, Allah hendak menyatakan kehadiran dan kemuliaan-Nya. Allah hendak berbicara bagi kita. Bencana ini adalah suara Allah, supaya umat bisa berbalik kepada Allah, menjadi batasan-batasan dan kekudusan Allah serta kembali menurut kehendak-Nya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, beta yang bilang bahwa bencana ini Tuhan yang kasih berketong. Tetapi kita belajar merefleksi, kita belajar mengevaluasi diri bahwa di tengah-tengah kondisi bencana seperti ini ada kasih dan sayang Tuhan yang selalu kita rasakan. Di tengah-tengah berbagai keterbatasan kita, beta yakin Bapak Ibu Saudara-saudara bulan-bulan ini nih, ketong sebagai orang tua sudah mulai berpikir, ini habis ini anak-anak mau pindah ke sekolah mana. Dan itu dia menjadi beban-beban tersendiri. Setiap tahun perpindahan sekolah
ataupun ada pergumulan-pergumulan tertentu, dan itu diperhadapkan dengan kondisi-kondisi keterbatasan seperti ini. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di tengah-tengah kondisi apapun Tuhan senantiasa hadir. Tuhan senantiasa menyatakan kasih yang merangkul kehidupan kita. Dan bacaan kita di saat ini hendak memberikan pembelajaran yang penting bagi kita, bahwa sebagai manusia kita tidak dapat melakukan segala sesuatu atas kemauan kita. Kita selalu menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Diri kita, seluruh aktivitas kita adalah pancaran kemuliaan Allah. Dan itu sangat terkait dengan keberadaan kita, dengan lingkungan sekitar kita. Ketika kita menjaga segala sesuatu, Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita merusak segala sesuatu pun, Dia akan mendatangkan akibat yang buruk bagi kita. Firman Tuhan di saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, senantiasa mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan seluruh kehidupan kita, apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, bencana maupun keberhasilan, apa saja, semuanya dipakai Tuhan untuk menguatkan iman dan percaya kita. Semua dipakai Tuhan mau mengingatkan kita bahwa ketongseng hidup sendiri. Ada sesama, ada lingkungan yang harus kita jaga, harus kita rawat. Dan melalui kita ada karya-karya kasih Tuhan yang harus dinyatakan kepada dunia sekitar kita, sesama kita, di mana saja kita berada. Allah selalu hadir dalam setiap gumulan derita termasuk sukacita kita. Tuhan memberkati ketong semua. Amin.